Ya, direkam. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Materi yang akan kita bahas seperti yang di PowerPoint ya. Kok kembali lagi awal. Ya. Jadi ada dua hal yang dibahas di sistem transportasi manusia atau sistem sirkulasi atau dikenal juga dengan nama sistem peredaran darah ya. Kenapa peredaran darah? Karena dia menggerakkan darah. Kenapa transportasi? Karena dia melakukan proses distribusi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, air, ya, ion, hormon, antibodi, sampah, metabolisme. Ya, kenapa dikatakan sebagai sistem sirkulasi? Siapa yang mau jawab? Kenapa kira-kira disebut sebagai sistem sirkulasi? Ayo. Kenapa disebut sebagai sistem sirkulasi? Karena ada prosesnya keluar masuk CO2 dan karbon dioksida dan juga nutrisi makanan. Ada proses keluar masuk O2, CO2 dan makanan. Apa arti sirkuler? Dari bahasa Inggris circle. Apa artinya? Perputaran. Berputar, melingkar. Ya. Jadi prosesnya itu kan berputar. Nah, ya, kalau waktu SMA mungkin sudah dapat dari jantung nanti ke paru-paru, paru-paru ke jantung dan kembali ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Jadi dia tidak pernah keluar dari pipa, dari saluran. Jadi selalu seperti apa kira-kira yang mengalir di kehidupan kita? Ya, selalu mengalir, tidak ya hanya isi ulang sifatnya. Jadi ketika nanti kotor, dicuci di ginjal, sampah dibuang, berputar lagi. Kemudian bahan bakarnya yang habis diisi lagi di jantung, diisi lagi di usus berupa sari-sari makanan, putar lagi. Sampah nanti dapat, buang lagi ke ginjal, putar lagi. Jadi kenapa dikatakan sebagai sistem sirkulasi? Karena dia sifatnya sirkuler, berputar ya. Mengantarkan sari-sari makanan, kebutuhan oksigen CO2, dan mengangkut sampah metabolisme. Kenapa oksigen diperlukan? Dari mana ke mana kira-kira oksigen diangkat oleh darah, diangkut oleh darah? Coba Tulus, dari mana ke mana? Apa? Dari mana ke mana oksigen dibawa? Ya kan tadi sistem transportasi oksigen. Nah, oksigen itu dari mana ke mana ditransportasikan? Dari jantung ke seluruh tubuh, Pak. Oksigen dari jantung, ada oksigen di jantung? Dari paru-paru ke seluruh tubuh, Pak. Ya, dari Dipompa paru-paru ke lagi. seluruh tubuh. Paru-paru kalau seluruh tubuh, kalau mau kita detilkan bahasa biologinya apa itu? Oh, Seluruh tubuh itu kan bahasa orang awam ya, bahasa orang kebanyakan. Kalau bahasa anak biologi apa seluruh tubuh itu? Oke. Kemana? Ada yang bisa bantu? Anggun, kira-kira seluruh tubuh itu maksudnya kemana? Kalau mau dispesifikkan. Ke setiap sel ya. Jadi kalau seluruh tubuh itu kan bahasa umum, kalau bahasa orang biologinya ke setiap sel. Jadi mengangkut oksigen dari paru-paru ke setiap sel. Maka darah harus memastikan mereka bisa menjangkau setiap sel. Apakah itu letaknya di dalam otak, apakah itu letaknya di tulang panggul, di ujung kaki. Maka semuanya harus terjangkau oleh sistem transportasi. Karena harus mengantarkan oksigen dimanapun selnya berada. Nih, Rusma Lingga, CO2 itu diangkat dari mana ke mana? Halo Rusma. Nah, dari mana ke mana kira-kira CO2 diangkut? Dari mana CO2 diangkut? CO2 itu hasil dari apa? karbon dioksida. Ya, karbon dioksida nama lainnya. Kenapa CO2 dihasilkan di tubuh kita? Hasil dari apa itu? Kita kan nggak pernah memasukkan CO2 ke tubuh. Hasil dari apa CO2 itu?
Mutiara bisa bantu? Mutiara Indah Lestari. Hasil dari apa CO2 itu? Wah, masa nggak tahu CO2 hasil dari apa? Kan sudah bayar fisiologi hewan. Sudah bayar biokimia. Kenapa tubuh kita menghasilkan CO2? Coba itu si Nabila Nurrahma. Hasil dari apa CO2? Hasil dari respirasi sel. Respirasi. Apa yang kita bakar di respirasi? Waduh, ini fisiologi hewannya gagal semua ini. Apa yang kita bakar di respirasi sehingga menghasilkan CO2? Karbohidrat. Apa? Anggun, coba Anggun. Anggun trisepti. Apa yang kita bakar di respirasi sehingga menghasilkan CO2? Glukosa. Apa? Aduh. Gimana kita mau beranjak nih ke anatomi fisiologi manusia yang basic-basicnya itu di SMA juga udah dapat loh itu. Energi, Pak. Hah? Glukosa dengan O2. Apa yang kita bakar? Kita bakar? Oksida, Pak. Itu Glukosa dengan O2. Kita bakar Karbohidrat. glukosa ya. Jadi C6H12O6 dibakar di sel dengan menggunakan oksigen yang dari paru-paru tadi. Hasilnya adalah apa hasilnya? Coba Gaby Energi. Grace, apa hasilnya? Energi. Apa produknya? CO2, H2O dengan ATP. CO2, H2O, dan energi. Nah, CO2 inilah yang harus yang harus dipindahkan dari setiap sel ke organ pembuangan. Organ pembuangan organ pembuangan karbon dioksida apa Anissa Amalia? Apa organ pembuangan CO2? Apa? Anissa Amalia Pulungan. Di mana kita buang CO2? dari hidung, Pak. Dari hidung itu kan ya organ luarnya, hanya saluran. Kalau Paru-paru, Pak. dari paru-paru. Paru-paru. Ya, jadi CO2 nanti dibuang, diantar dari seluruh sel ke paru-paru. Ya, jadi kebalikan dari oksigen ya, oksigen dari paru-paru ke setiap sel, sedangkan CO2 dari setiap sel ke paru-paru. Kemudian nutrisi tadi sudah kita bahas bahwa adalah dalam bentuk glukosa. Glukosa diserap di mana, Rinu? Rinu Pitaloka? Diserap di mana? Dibawa kemana? Ayo, Rinu Pitaloka, di mana diserap glukosa? Pilar darah. Jadi, Di mana diserap glukosa? Ini sudah kita bahas loh minggu lalu. Waktu dengan Bu Dia. usus halus, Pak. Ya, di epitel usus halus ya. Jadi diserap di kapiler usus halus. Nanti dibawa dulu kemana untuk didetoksifikasi? Bawa kemana Melati? Dibawa Melati Suliani? Dibawa kemana sebelum diedarkan ke seluruh tubuh? darah dulu, baru ke seluruh tubuh, Pak. Iya, dari epitel usus halus dibawa oleh darah. Kemana dulu untuk proses pembuangan racun atau namanya detoksifikasi? Dibawa ke hati, Pak. Iya, dibawa ke hati dulu untuk detoksifikasi ya. Dari hati baru nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, Seluruh itu tubuh.
berupa nutrisi maupun ion ya. Ion misalnya ketika kita minum isotonik ya, yang berisi kandungan natrium dan klor. Kemudian juga untuk transportasi hormon, contohnya misalnya hormon adrenalin, hormon insulin, ya semuanya itu kan misalnya insulin dihasilkan di mana Ruspiani? Insulin dihasilkan di mana? Aduh, gimana ini? Di Dari SMA loh itu. Gimana insulin dihasilkan? Itu kan kalian ditransportasikan, berarti ada tempat produksi, nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sama seperti kita makan mie instan ya. Mie instan mungkin produksinya di Sukabumi, di Tangerang. Nanti ke seluruh tubuh. Sama seperti itu, hormon itu produksinya tidak di semua tempat, hanya di tempat-tempat tertentu. Contohnya hormon insulin hanya diproduksi di Pankreas. Pankreas. nanti dipakainya di mana? Di seluruh tubuh, karena gunanya untuk menurunkan glukosa. Sedangkan glukosa kan beredar bersama darah. Jadi insulin harus didistribusikan ke seluruh tubuh. Antibodi, apa contohnya antibodi ini? Kalau sekarang kan lagi booming masalah corona, masalah antibodi. Kira-kira di mana produksinya antibodi? Tujuannya juga nanti akan ke seluruh tubuh ya, di mana penyakitnya, di mana virusnya, di mana bakterinya, maka akan di-drop ke sana. Dan antibodi contohnya yang paling banyak mungkin ya diproduksi di limpa atau mungkin di sum-sum tulang ya, antibodi. Kemudian sampah metabolisme berupa CO2 tadi salah satunya. Apalagi sampah metabolisme selain CO2? Apa Anju? Anju Simamura, apa sampah metabolisme selain CO2? Halo Pak. Apalagi sampah di tubuh kita selain CO2? Selain karbon dioksida? Apalagi? Hanya CO2 sampah di tubuh kita? Ya. Apa Anju selain CO2? Ini ada suara Abel tadi kedengaran, apa lagi Abel selain CO2? Nitrogen Pak. Air. Air ya. Kemudian apa lagi? Sulfat. Apa? Sulfat. Asam sulfat. Ini Pak, nitrogen. Nitrogen dalam bentuk apa itu nitrogennya? Kalau nitrogen kan uap itu gas. Nggak pernah kita mengeluarkan nitrogen dalam bentuk gas. Dalam bentuk apa nitrogen dikeluarkan? Dalam bentuk urin. Ya, dalam bentuk urea ya. Kalau urin itu sudah campuran antara air dan urea. Yang nitrogen itu yang ureanya saja atau dalam bentuk amonia ya, yang membuat aroma tidak sedap pada urinnya, amonia. Jadi itu sampah metabolisme, misalnya kita memecah protein di otot ketika bekerja keras, hasil pemecahan dari otot bisep atau tricep misalnya nanti akan diedarkan, akan dibawa oleh darah dari otot ke ginjal. Ya, itu salah satu contoh transportasi dari sampah metabolisme. Jadi banyak ya guna dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, mungkin biar lebih aplikatif, kalau kalian merasa sakit, kalau ke rumah sakit itu kan yang paling pertama, apapun sakitnya, itu biasanya dicek tekanan darah. Kenapa kira-kira tekanan darah itu bisa menggambarkan apapun jenis penyakit yang ada pada manusia. Coba kalian kanker, ke rumah sakit, cek tekanan darah. Pusing, cek tekanan darah. Malaria, cek tekanan darah. Jadi apapun, sebagian besar, mungkin kalau apapun nanti salah juga ya, sebagian besar penyakit yang kita derita itu bisa dideteksi dari darah. Kenapa kira-kira begitu? Apa alasannya? Coba, siapa yang mau jawab? Kenapa sebagian besar penyakit itu bisa dideteksi dari sistem peredaran darah? Ayo, siapa yang mau jawab?
Coba ini Hopipa. Kenapa sebagian besar penyakit bisa dideteksi dari sistem peredaran darah? Kenapa Hopipa? Punya ide, punya jawaban? Atau ini Anggi Yopita? Kenapa kira-kira setiap kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya apapun keluhan yang kita sampaikan, cek tensi dulu Bu ya. Karena jantung, sistem peredaran darah itu mengangkut semua yang dibutuhkan oleh tubuh dan membuang semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya misal dia jantung kan mengangkut O2, nah misal tekanan darahnya tinggi, bisa jadi O2-nya itu tersumbat, jadi bisa mendeteksi penyakit. Ya, karena dia mengangkut oksigen dan CO2. Jadi kalau ada gangguan, ya bisa dideteksi. Ada pendapat yang lain? Ayo, tanpa ditunjuk. Ini pertanyaannya agak analisis. Siapa? Ayo. Kenapa kira-kira sebagian besar penyakit bisa dideteksi dari sistem peredaran darah? Ini analoginya ya. Kalau kalian mau nanya apa kabar muko-muko hari ini, ke siapa kalian tanya? Ke orang muko-muko. Ke orang muko-muko, orang yang tinggal di muko-muko, atau mungkin orang yang hari ini dari muko-muko. Sama juga ketika misalnya saya tanya bagaimana kabar terbaru di perkembangan COVID di Bengkulu, maka orang yang pas saya tanya adalah orang yang bekerja di lab pengujian tentang COVID. Nah, kenapa darah ini dianggap mengetahui kondisi seluruh tubuh? Karena dia berputar terus. Iya. Jadi mungkin darah ini dalam 1 kali 1 jam dia akan berputar melewati ginjal. 1 kali 1 jam dia akan berputar melewati jantung. Jadi apa kondisi yang ada di jantung, apa kondisi yang ada di paru-paru, dia tahu. Ya. Tapi karena kita nggak nanya darah, ya kita cek dari konsentrasi darahnya, dari tekanan darahnya. Ya, jadi bisa. Jadi kalaupun misalnya tidak dari tensi, itu dari komposisi darah itu bisa ketahuan apa penyakitnya. Apa yang ada di kandung darah. Misalnya ketika ada penyumbatan, maka molekul-molekul tersebut bisa jadi ikut bersama dengan cairan darah. Ya. Beda halnya misalnya kalau kita mendeteksi sistem tulang atau sistem otot atau sistem pencernaan, mereka tidak berhubungan dengan seluruh tubuh. Pencernaan kan hanya dari mulut sampai ke anus. Mereka tidak menyentuh ke bagian otak, tidak menyentuh ke bagian tulang belakang. Tapi kalau peredaran darah, seluruh tubuh disentuhnya. Mereka berputar dalam waktu yang relatif pendek, ya sehingga apapun penyakit itu biasanya tergambar dari kondisi darahnya. Ya. Itulah alasannya kenapa biasanya sistem peredaran darah itu deteksi awal apapun penyakit yang kita miliki. Ya. Jadi ini fungsi dari sistem sirkulasi. Tadi sudah kita bahas. Yang nomor 7 mungkin yang agak baru ya. Menjaga kesetimbangan asam basa. Atau kita kenal dengan nama pH. Ya, berapa kira-kira pH tubuh kita? Jadi kalau pH terlalu asam, nanti sel-sel tubuh keracunan. Kita kenal dengan nama asidosis. Ya. Kalau misalnya pH terlalu tinggi juga tidak baik untuk tubuh. Jadi harus dijaga pH-nya dalam kondisi yang stabil untuk enzim, untuk kegiatan metabolisme. Berapa kira-kira pH darah itu? Tahu pH kan ya? Jadi kalau misalnya makan belimbing itu asam. Kalau makan sabun itu basa. Nah, karena itu kan namanya kualitatif ya, tidak bisa dikatakan seberapa asam, seberapa basa. Nah, untuk membuatnya menjadi lebih terukur, kita gunakan yang namanya pH. Berapa rank pH itu? Dari yang paling asam sampai paling basa? 1 sampai 14. 1 sampai 14. 1 itu mungkin mirip dengan air aki ya, yang sangat asam sekali ya. Ketika kena logam, logamnya bisa meleleh. Ya. Dan itu tentu tidak bagus kalau berada dalam sistem tubuh manusia. Maka pH di tubuh manusia dibuat yang aman untuk enzim,
yang aman untuk sel-sel tubuh. Berapa pH-nya? 7. 7. Ya, sekitar 6,8 ya. 7,35 Sampai sampai 7,45. sampai 7,45 ya. Jadi itu pH. Jadi kalau terlalu basah juga tidak boleh, terlalu asam juga tidak boleh. Jadi sistem berdarah kita bagi ada darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Kemudian nanti sistem limpa atau sistem proteksi tubuh kita itu juga dihitung dalam sistem sirkulasi. Ada namanya cairan limpa yang berwarna kehijauan, ada pembuluh dan ada penghasil. Penghasil cairan limpa yang paling besar ya limpa yang terletak di perut sebelah mana itu limpa. Kemudian di seluruh tubuh kita juga banyak sistem limpa kecil yang kita sebut dengan tonsil ya. Misalnya di bawah sini, di bawah apa ini? Di bawah tulang rahang bawah ya. Jadi kalau sakit gigi biasanya di sininya akan membengkak. Yang membengkak itu adalah salah satu dari penghasil cairan limpa. Kenapa dia membengkak? Itu untuk melawan infeksi yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Jadi kalau kumannya masuk lewat gigi, maka diserang duluan oleh tonsil-tonsil yang ada di bawah rahang bawah. Ya, jadi ketika ada pembengkakan tonsil, misalnya di selangkangan ya, atau di ketiak ya, itu berarti mereka sedang menghasilkan cairan limpa lebih banyak. Kenapa dihasilkan cairan limpa lebih banyak? Karena tubuh mungkin sedang dalam perlawanan terhadap infeksi bakteri. Ya, sehingga perlu tentara, perlu pertahanan yang lebih kuat. Ya, itu namanya sistem limpa. Oke, kita lanjut. Ini darah banyak pembagiannya. Ada plasma. Plasma ini bahasa kitanya cairan. Jadi air ya. Kemudian ada sel darah yang isinya ada darah merah, ada keping-keping darah, dan ada sel darah putih. Sel darah putih ini banyak bentuknya. Ada yang memiliki butiran-butiran di sitoplasmanya. Kita kenal dengan granulosit dari kata granula. Jadi ada butiran di sitoplasmanya. Dan ada yang agranulosit ya, yang tidak memiliki granula-granula. Yang granulosit juga dibagi berdasarkan umurnya, berdasarkan bentuknya. Ada yang neutrofil, ada yang basofil, dan ada yang eosinofil. Yang agranulosit dibagi monosit dan limfosit. Limfosit dibagi sel beta dan sel T. Ya. Mungkin masih ingat, kalau pengangkutan oksigen, siapa yang melaksanakan jadi kita ada, anggaplah kita bagi jadi 4 ya. Ada plasma, ada darah merah, ada darah putih, dan ada keping-keping darah. Kalau yang mengangkut glukosa siapa? Dari 4 orang ini. Siapa ini? Kori Jeselia. Siapa yang mengangkut glukosa dari 4 makhluk ini? Apakah plasma, darah merah, darah putih, atau keping-keping darah? Kori masih di sana? Kori Jeselia? Nah, ayo, yang mana kira-kira yang mengangkut glukosa? Ini malah ayam yang jawab ini. Sel darah. Yang mana Kori? Sel darah mungkin, Pak. Hah? Yang mana? Sel darah, Pak. Sel darah yang mana? Kan kita punya 3 sel darah itu. Darah merah, darah putih, dan keping-keping darah. Yang mana yang mengangkut glukosa? Sandika bisa bantu, yang mana Sandika? Sandika Miranda? Yang mana yang ngangkut glukosa? Pas juga. Nurmila? Darah merah, Pak. Darah merah yang mengangkut glukosa. Kalau menurut ini, Asmatia betul? Darah merah yang mengangkut glukosa? Darah merah pengangkut oksigen. Siapa yang mengangkut glukosa?
Plasma darah. Plasma darah. Plasma darah yang mengangkut glukosa ya. Jadi ion, vitamin, mineral, glukosa ya itu sebagian besarnya diangkut oleh plasma darah. Kalau ngangkut oksigen baru oleh Darah merah. Eritrosit. darah merah terikat dalam hemoglobin ya. Kalau trombosit untuk pembekuan jadi bukan untuk sistem pengangkutan ya. Kalau leukosit juga bukan untuk pengangkutan tetapi untuk pertahanan tubuh. Terutama oleh sel apa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1. Neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, limfosit, sel B dan sel T. Mana kira-kira yang paling banyak digunakan ketika kita sakit? Sel T. Sel T. Ya, jadi ketika corona ini kan ada katanya masa 3 hari. Jadi 3 hari itu biasanya menggunakan antibodi yang telah siap saji di tubuh kita. Namun kalau misalnya ada bakteri-bakteri baru, ada virus-virus baru, maka tubuh perlu waktu untuk mengenalinya dulu sekitar 3 hari. Nanti setelah dikenali 3 hari baru dibentuk antibodi spesifik. Jadi khusus untuk menghajar virus yang baru tersebut. Yang mana kira-kira antibodi spesifik itu? Yang mana yang spesifik? Jadi misalnya kita ke dokter. Kita pertama kali dokter kan kita ke dokter umum ya, deteksi dulu. Nanti setelah di dokter umum ditentukan penyakitnya apa, baru dikirim ke mana? Kirim ke dokter spesialis. Ya, jadi sama seperti itu ketika virus masuk ke tubuh kita, itu coba dihajar oleh sistem perlindungan sistem imunitas yang telah ada di tubuh kita. Tapi ternyata kalau virusnya baru, belum dikenali oleh sistem imunitas, maka tubuh biasanya akan membentuk antibodi khusus untuk virus-virus baru atau untuk bakteri-bakteri baru yang belum pernah datang sebelumnya. Itu juga alasannya kenapa kita diimunisasi. Jadi waktu kecil diimunisasi untuk memperkenalkan penyakit. Jadi diperkenalkanlah penyakit cacar, diperkenalkanlah penyakit polio. Jadi tubuh kenal dari awal. Jadi ketika nanti dewasa kita kena cacar, kena polio, tubuh telah siap karena mereka sudah pernah kenalan waktu kita masih kecil dulu. Jadi tidak lagi membawa dampak yang besar. Tidak lagi membawa dampak yang berat. Namun kan tidak semua penyakit ada imunisasinya. Jadi penyakit-penyakit baru yang belum ada imunisasinya akan menyebabkan sakit pada tubuh kita. Ya nanti seiring waktu mungkin 3 hari baru dibentuk antibodi khusus yang berupa sel B dan sel T ya, antibodi khusus. Kalau antibodi yang umum di tubuh kita itu ya neutrofil, basofil, eosinofil ya, itu antibodi yang umum ada di tubuh kita. Oke, kita lanjut. Ya, jadi glukosa itu plasma darah, ion, vitamin, mineral diangkut oleh plasma darah, oksigen diangkut oleh darah merah, CO2 diangkut siapa? Urea diangkut plasma darah. Kalau CO2 siapa yang angkut? Darah merah. Siapa yang angkut CO2? Jantung. Waktu SMA juga sudah dapat ini, sekitar 65%-nya diangkut oleh plasma darah ya. Sekitar ya lebih dari 65% itu diangkut oleh plasma darah. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau darah diambil misalnya sekitar 5 ml, kemudian disentrifugasi, diputar dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan mesin, maka dia akan terpisah. Yang air, yang plasma akan berada pada bagian atas, sedangkan yang partikel yang berupa sel itu akan berada pada bagian bawah. Ya, jadi namanya disentrifugasi ya. Yang plasma yang warna kuning itu 55% dari darah itu air isinya. Air, hormon, ion, vitamin, mineral, ya. Sedangkan yang bavikot itu yang darah putih dan platelet. Platelet ini yang keping-keping darah. Dan 45%-nya adalah berupa sel darah merah. Jadi banyak ya. Sekitar 45% dari darah kita itu adalah sel darah merah. Ada yang tahu berapa jumlah sel darah merah per mililiter darah? Jadi kalau Anda ke rumah sakit kan dicek darah. Oh ibu darah merahnya kurang. Oh ibu darah putihnya kebanyakan.
Berapa kira-kira jumlah standar darah merah orang sehat? Berapa per mililiter? Sama ketika di kelas, 30 orang per kelas itu sedang. Kalau 10 orang per kelas itu terlalu sedikit. Kalau 50 orang per kelas kan kebanyakan, nanti terlalu ribut. Nah, berapa jumlah darah merah standar orang normal? 9.000, Berapa? 5.000 sampai 10.000 per 5.000 mililiter. sampai 10. Ini siapa yang jawab ini? Penti, Pak. Penti. 5.000 sampai 10.000 itu darah merah. Itu darah putih, bukan darah merah. Nah, itu darah putih ya, sekitar 6.000 sampai 9.000 dalam setiap mililiter darah. Kalau terlalu rendah, kita mudah kena penyakit, ya karena sistem pertahanan tubuhnya sedikit. Kalau terlalu tinggi, terlalu banyak, apa efeknya? Akan terkena kanker. Kanker darah atau yang kita kenal dengan nama Ya. leukemia. Ya, Leukemia. karena terlalu banyak darah putih, maka dia memangsa sel darah merah. Ya, yang kita kenal dengan kanker darah atau leukemia. Jadi kalau terlalu tinggi nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak boleh. Ya. Jadi kalau darah putih itu sekitar 6.000 sampai 9.000 sel dalam setiap mililiter darah. Kalau darah merah berapa? Meli Abdalia, berapa? Berapa jumlah normalnya, Meli? Meli masih di sana, Meli? Kayaknya siapa yang mau bantu? Monika Sidebang, berapa jumlah darah merah normal? Monika. Siapa yang bisa bantu? Berapa jumlah darah merah normal? 5 sampai 6 juta sel per mililiter pada pria. Siapa Kalau pada lebih jelas? perempuan 5 sampai 6 juta pada pria. Kalau pada wanita 4 sampai 5 juta sel per mikroliter. Per mililiter ya. 5 sampai 6 juta pada pria, 4,5 sampai berapa tadi pada wanita? 4 sampai 5 4,5 per kilometer darah. Ini siapa yang jawab? Nabila, Pak. Siapa? Nabila, Pak. Nabila, ya. Jadi pada pria lebih banyak ya, tapi secara umum dikatakan itu sekitar 4,5 sampai 5 juta dalam setiap mililiter darah. Kalau kekurangan, penyakitnya apa namanya, Susanti? Kekurangan darah merah? Anemia. Anemia. Ya, Anemia. anemia kalau kekurangan darah merah. Penyebabnya biasanya karena mungkin tidak mengkonsumsi cukup zat besi. Karena untuk pembentukan darah merah dibutuhkan zat besi. Kurang istirahat ya. Jadi penyebab anemia atau mungkin karena bawaan genetik yang kita kenal dengan nama apa? Anemia yang karena bawaan genetik? Thalassemia. Thalassemia. Ya, thalassemia. Satu lagi apa? Yang anemia karena bawaan genetik? Hemofili. Hemofili ya, hemofili bisa juga menyebabkan anemia. Thalassemia juga menyebabkan anemia. Satu lagi yang agak umum itu namanya sickle cell anemia ya, atau anemia sel bulan sabit. Ya, jadi anemia sel bulan sabit. Ya, jadi itu standar normal jumlah darah merah dan darah putih pada orang dewasa. Jadi biasanya dihitung itu untuk nanti deteksi penyakit. Nah, ini lebih jelasnya dari yang tadi. Jadi cairan darah atau blood plasma itu 55%, sedangkan yang dalam bentuk platelet atau dalam bentuk partikel 45%. Yang plasma darah yang 55% itu ada protein, ada air, ada nutrien seperti yang glukosa tadi ya, ada gas yang seperti O2 dan CO2.
Sedangkan yang platelet, yang ini hematokrit ya. Yang hematokrit, yang partikel, ada yang namanya platelet atau keping-keping darah. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 per mililiter. Kemudian ada sel darah putih, jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Dan ada darah merah yang jumlahnya 4,8 sampai 5,4 juta per mililiter darah. Ini untuk orang normal. Kalau kita lagi sakit, maka jumlah ini akan berubah. Ya. Oke, ini komposisi yang darah sama, tidak jauh beda dengan yang tadi. Plasma isinya ada protein, ada garam, ada makanan, ada urea, ada hormon, vitamin. Kalau sel darah tadi ini yang sudah kita bahas ada 3 garis besarnya. Ada merah, ada platelet, dan ada putih. Putihnya juga dibagi tadi sampai 7 ya. Sel darah. Ini sel darah merah. Deskripsinya ya. Mungkin bisa dibaca saja. Memiliki Hb yang paling penting hemoglobin yang membutuhkan ion Fe atau ion besi untuk pembentukannya. Jadi kalau kurang konsumsi zat besi, otomatis nanti hemoglobinnya tidak terbentuk, sehingga jumlah sel darah merahnya juga akan berkurang. Kalau jumlah sel darah merah berkurang, maka pengangkutan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh juga terganggu, ke setiap sel juga terganggu. Kalau oksigen kekurangan di sel, akibatnya apa? Apa akibatnya Yunidar? Kalau oksigen kurang di sel? Tidak terjadi pembakaran di dalam tubuh, Pak. Tidak terjadi pembakaran glukosa, karena glukosa mutlak membutuhkan oksigen untuk membakarnya. Kalau tidak ada pembakaran tubuh, maka akibatnya apa, Ananda Putri? Kalau tidak ada pembakaran glukosa, maka akibatnya? Tidak terjadinya respirasi, Pak. Iya, tidak, itu nama lainnya tidak terjadi respirasi. Apa akibatnya kira-kira kalau glukosa tidak bisa dibakar? Tidak terbentuk energi, Pak. Masuk energi. Tidak ada energi, tidak ada ATP. Ya, sedangkan ATP kita butuhkan untuk hampir seluruh aktivitas. Waktu kita lihat video tentang gerak otot, ya ATP sangat dibutuhkan ketika menempelkan aktin ke kemana? Ke miosin. Tidak ada ATP, maka aktin tidak akan menempel ke miosin sehingga gerak otot tidak terlaksana. Jadi kalau tidak ada oksigen, tidak ada respirasi, tidak ada energi, maka bawaannya akan lemas. Ya, karena tidak memiliki energi untuk pergerakan. Ya. Itu fungsi dari sel darah merah. Umurnya sekitar 120 hari. Jadi setelah 120 hari, maka kemudian akan dibentuk sel darah merah yang baru di sumsum tulang panjang. Nah, orang yang talasemia itu sel darah merahnya mati atau rapuh sebelum 120 hari. Jadi kalau orang normal kan harusnya umur 120 hari. Orang yang talasemia mungkin 80 hari atau 70 hari sel darah merahnya sudah mati. Akibatnya kekurangan sel darah merah, kekurangan pengangkutan oksigen, kekurangan energi. Maka orang talasemia biasanya membutuhkan donor darah secara rutin, ya, membutuhkan transfusi darah secara rutin. Ya, talasemia ini penyakit genetik, penyakit bawaan. Oke, ini struktur sel darah merah yang tadi saya katakan, dia mutlak membutuhkan ion besi atau ferum yang berwarna merah itu, Fe+2. Ya. Bentuknya bikonkav, cembung ke dalam, cekung ke dalam ya. Bagian kedua sisinya cekung-cekung ke dalam. Ini proses pembentukan bagaimana dari awal namanya hemositoblas sampai nanti terbentuk eritrosit. Ya, yang kita katakan itu sampai 120 hari proses pembentukannya. Ya, tapi yang proses 1 dan proses 2 itu mungkin sudah selesai sewaktu kita masih dalam kandungan, ya. Hemositoblas, proeritroblas, ya. Jadi yang stem cell itu yang nomor 1 yang mungkin sudah hilang ya. Sejak kita dewasa mungkin sudah mulai berkurang aktivitas dari stem cell-nya. Jadi yang proses yang 120 hari mungkin yang nomor 2 sampai nomor 7. Ya, yang berulang setiap
120 hari. Hormon yang membantu itu namanya eritropoietin. Ini proses sirkulasinya. Jadi darah merah tua akan dihancurkan menjadi globin, menjadi hem. Globin nanti akan dipecah menjadi asam amino. Bisa ngikuti ya. Jadi ini darah merah tua yang nomor 1. Yang sudah tua akan dihancurkan menjadi globin dan menjadi hem. Globin nanti akan digunakan untuk membentuk asam amino, digunakan untuk pembentukan protein-protein yang baru. Sedangkan yang hem, yang zat besi akan dipecah menjadi 2. Satu dalam bentuk Fe3+, ya, atau transferin, nanti dimasukin ke hati, digunakan untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Sebagiannya akan dipecah menjadi biliverdin, kemudian dirubah menjadi bilirubin, ya, dan sebagiannya nanti akan dibuang memberi warna kuning pada feses dan pada urin. Ya. Jadi kenapa warna urin kita kekuningan, warna feses kita kekuningan? Karena ada molekul bilirubin yang dibuang bersama dengan feses dan urin. Ya, jadi ini siklusnya setiap 120 hari. Berikutnya sel darah putih. Ini untuk fagositesis. Ya, jadi kalau darah merah tadi tidak ada inti sel. Kalau darah putih memiliki inti sel. Karena darah merah tidak berinti sel, akibatnya sel darah merah tidak bisa melakukan mitosis. Dia tidak bisa membelah dirinya. Itulah sebabnya kenapa dia pembentukannya harus di tempat lain. Kalau darah putih, dia bisa membelah diri. Ya, sehingga pembentukannya tidak membutuhkan organ spesifik. Ya, organ khusus. Ini leukosit, dibagi tadi sudah 2, ya. Ada granulosit dan ada yang agranulosit. Keping darah ini untuk pembeku, ya, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, tidak berinti, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000, hidupnya hanya 8 hari. Jadi ini pembentukannya ketika ada luka, ya. Ini mekanisme penggumpalan darah. Jadi trombosit yang pecah akan menghasilkan enzim trombokinase untuk mengaktifkan enzim protrombin menjadi trombin. Nanti trombin akan mengaktifkan fibrinogen sehingga berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang digunakan untuk membentuk benang-benang untuk menutupi daerah luka. Proses ini membutuhkan ada vitamin K dan ion kalsium. Ya. Jadi vitamin tadi sudah kita bahas, ada besi untuk pembentukan sel darah merah. Di sini ada vitamin K untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Ada ion kalsium untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Waktu mekanisme gerak otot kita sudah bahas juga bahwa di situ dibutuhkan ion apa? Ion apa untuk memicu proses lepasnya? Siapa namanya itu? Yang 2 itu? Yang molekul miosin, siapa yang ingat? Apa 2 molekul pembentuk miosin? Siapa yang masih ingat? Apa? Ada 2 molekul yang pembentuk miosin selalu berikatan. Jadi untuk membuka pintu miosin agar bisa berikatan dengan aktin, kita membutuhkan mineral apa? Kita membutuhkan Ca2+, ya, membutuhkan ion kalsium untuk merusak hubungan antara siapa dengan siapa di miosin? Lupa saya. Tropomiosin dan troponin. Ah, ya, troponin dan tropomiosin, ya. Jadi di miosin ada 2, troponin dan tropomiosin. Hubungan mereka harus dirusak dulu sementara, ya, agar aktin bisa menempel. Yang merusak hubungan antara troponin dan tropomiosin adalah ion kalsium. Jadi mineral ini sedikit tapi mutlak ada. Kalau mereka tidak ada, sangat mengganggu keseimbangan tubuh.
Jadi kalau makan, kalau pola dietnya ya pikirkan juga untuk mengkonsumsi vitamin dan kalsium. Ya jangan cuma makan karbohidrat, protein dan lemak. Ya wajib ada asupan mineral dan vitamin. Karena mereka mutlak dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah kecil. Ya, jadi dalam pola dietnya wajib memasukkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan hanya teh manis dicampur nasi, dicampur perkedel, campur apa lagi? Hah? Jadi semuanya itu isinya karbohidrat, lemak, protein. Ya, tidak ada asupan vitamin dan mineral. Jadi wajib ada tiap hari mungkin ya, buah minimal 1, ya wajib ada sayur mungkin dalam minimal 1 kali makan. Karena kita butuh vitamin dan mineral. Di mana butuhnya? Nah, kita lihat pada hari ini ya di mana dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Ini gambar di bawah mikroskop elektron. Perbesaran sekitar 10.000 kali. Ya, yang warna merah darah putih, yang warna kuning itu keping-keping darah, sedangkan yang warna hijau itu adalah salah satu contoh dari sel darah putih. Ya. Kalau kita praktikum mungkin tidak akan terlihat karena ini harus dalam perbesaran sampai 10.000 kali. Perbesaran di mikroskop kita paling maksimal 400 ya. Jadi tidak akan terlihat. Nah, protein pada darah digunakan untuk menentukan golongan darah. Jadi kita punya protein spesifik. Jadi ada namanya protein A, protein B, protein M, protein N. Ya, jadi ini digunakan untuk menentukan golongan darah. Apa kira-kira gunanya dibuat penggolongan darah seperti ini? Ya, karena setiap darah memiliki protein yang berbeda. Ketika nanti transfusi, misalnya dari Ruspiani ke Meli, transfusi darah, ada kemungkinan protein yang Ruspiani ditolak oleh protein darah si Meli. Jadi kalau proteinnya ditolak, maka akan terjadi pertempuran, akan terjadi perlawanan. Nah, kalau pada darah, biasanya pertempurannya itu dengan cara menggumpalkan. Ya, jadi digumpalkan nanti, setelah digumpalkan baru dibuang ke sistem ekskresi. Namun kalau menggumpal, itu bahaya darah kalau menggumpal. Kenapa bahaya? Ya bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Karena darahnya menjadi besar, menjadi berat. Susah untuk ditransportasikan. Kalau pecahnya mungkin di tangan atau di pembuluh darah kaki nggak masalah ya. Tinggal nanti diperbaiki, di pembuluh darahnya diangkat, dibentuk yang baru. Tapi kalau pecahnya di jantung, ya pecahnya di otak, nah itu kan sangat berbahaya. Dalam hitungan detik, efeknya mungkin bisa fatal, ya bisa panjang akibatnya. Jadi kenapa perlu ada penggolongan darah untuk memastikan bahwa tidak ada perlawanan antara protein darah yang berbeda. Perlawanan ini nanti akan dalam bentuk penggumpalan. Kalau penggumpalan, resikonya nanti besar ya, sampai nanti ke proses clotting. Clotting itu ya apa namanya itu? Partikel apa clotting ini bukan bercak ya. Keping-keping darah yang menggumpal di pembuluh ya, sehingga nanti sangat berbahaya ketika mereka mengalir ke jantung ataupun ke otak. Mereka menyumbat, pecah di sana, banjir di sana. Nah, akibatnya bisa panjang. Ya. Jadi sistem penggolongan darah ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendonorkan dan orang yang menerima memiliki protein darah yang tidak terlalu berbeda. Sehingga ketika ditransfusikan, kecil kemungkinan untuk mengalami penggumpalan. Ya. Jadi yang paling umum ABO. Sebenarnya ada lagi penggolongan MN, ada penggolongan Rhesus. Cuma ya ini yang dianggap paling fatal kalau dilakukan transfusi antar golongan darah yang tidak sesuai. Ini ada sistem RH. Kalau di Indonesia sebagian besar itu RH-nya RH+, positif. Yang RH negatif itu biasanya pada orang Eropa. Orang luar negeri. Jadi kalau dicampur antara RH plus RH negatif, itu bisa juga jadi penggumpalan darah. Kenapa jarang dicek ketika transfusi? Karena mayoritas darah orang Indonesia adalah Rhesus positif. Tapi kalau AB0 atau ABO dicek, karena di Indonesia sangat beragam,
yang populasi dengan golongan darah A mungkin seimbang dengan yang populasi golongan darah B, AB, atau O. Sehingga peluang untuk terjadi koagulasi atau penggumpalan itu besar. Sedangkan untuk resus, karena sebagian besar kita resus positif, ya jarang sih dicek ya. Kecuali mungkin kalau ada indikasi beliau anak anak blasteran ya, atau dari keluarganya dari luar negeri. Ya, ada namanya donor dan ada penerima. Ini mungkin sudah dapat juga waktu SMA. Ada donor yang bisa memberikan darahnya ke semua golongan. Kenapa kira-kira dia bisa memberi darah ke semua golongan? Golongan darah O, ya. Kenapa? Karena dia aglutininnya A dan B. Aglutininnya A dan B. Aglutinin apa aglutinogennya? Kalau apa Pak? Aglutininnya atau aglutinogennya yang A dan B? Kalau aglutinogennya dia enggak ada. Kalau aglutininnya dia A dan B. A dan B. Antibodinya A dan B. Jadi dia bisa menerima donor darah dari A maupun B. Ini siapa yang jawab ini? Intan, Pak. Intan. Oktrina, bukan? Intan apa? Intan Oktadelta. Oh, Intan Oktadelta. Terbalik ya, Intan. Jadi golongan darah O itu memberi darah ke semua. Kenapa dia bisa? Karena dia nggak punya aglutinogen. Aglutinogen itu yang digumpalkan. Jadi mau masuk kemanapun dia nggak punya sesuatu untuk digumpalkan. Ya, jadi dia bisa dia mungkin kalau istilah sekarang dia nggak baper mungkin ya. Kalau orang yang baper kan mau masuk ke sana nggak bisa, masuk ke sini nggak bisa, apa-apa tersinggung. Ya, jadi kalau golongan darah O ini sifatnya dia nggak punya apapun untuk disinggung ya. Dia tidak punya aglutinogen untuk digumpalkan. Mau masuk ke A ayo, masuk ke B oke, mau masuk ke AB juga boleh. Karena dia nggak punya apapun untuk digumpalkan. Tapi dia punya penggumpal 2 buah. Dia bisa menggumpalkan A, dia bisa menggumpalkan B. Sehingga yang bisa donor ke golongan darah O hanya golongan darah O. Karena kalau nanti golongan darah A donor, dia menggumpalkan protein A. Kalau golongan darah B donor, dia menggumpalkan protein B. Apalagi kalau yang A yang donor, dua-duanya digumpalkan. Jadi dia punya aglutinin alfa dan aglutinin beta. Ya, aglutinogen itu yang digumpalkan, aglutinin itu yang penggumpal. Ya. Sebaliknya AB, dia nggak punya penggumpal. Ya, jadi apapun yang masuk dia terima. Jadi dia resipien universal, penerima untuk semua jenis golongan darah. Karena dia nggak punya penggumpal, jadi apapun yang masuk itu ya sah-sah aja. Ada yang untuk menggumpalkannya dia nggak punya. Sehingga dikenal sebagai resipien universal. Ya. Nanti cek lagi bagaimana penggolongan darah yang seperti ini. Dicek biasanya di puskesmas atau waktu praktikum di SMA sudah ada. Ada 2 jenis, ada anti A dan anti B. Kalau menggumpal di dua-duanya berarti dia apa? Golongan darah apa dia? Kalau menggumpal di A berarti dia di anti A berarti dia golongan darah A. Kalau dia menggumpal di anti B, berarti dia golongan darah B. Kalau menggumpal dua-duanya, AB. Kalau tidak ada yang menggumpal, berarti dia O. Ya. Oke, ini tadi ringkasannya. Aglutinogennya, ya. Kalau pada AB, A dan B. Kalau pada golongan darah B, B, A. Golongan darah aglutinogennya A. Ini gambaran spesifik ya. Jadi kalau orang ini dibuatnya di sini white ini orang bule ya. Black ini orang berkulit hitam. Asia ya orang Asia. Orang Native American ini orang India. Indian bukan India. Orang penghuni benua Amerika asli. Ya orang Indian. Jadi kalau orang Asia bisa dilihat di sini mayoritas itu golongan darah O. 40% itu golongan darah O, 28% golongan darah A, 27% golongan darah B,
dan hanya 5% yang golongan darah AB. Ada di sini yang AB golongan darahnya? Ada? Ada, Pak. Siapa yang AB? Yunita, Pak. Yunita. Nah, resikonya yang AB nanti agak susah mendapatkan ketika harus transfusi. Ya, tapi kan tadi AB sifatnya apa? Resipien universal. Jadi kalau misalnya golongan darah AB tidak ada stok, bisa saja nanti kalau terpaksa digunakan transfusi dari darah B, dari darah A, atau dari darah O. Ya, itu ya karena populasinya hanya 5% ya. Jadi kemungkinan kalau yang menerima darah golongan darah AB, ya kalau stoknya tidak ada yang golongan darah AB akan diambil dari golongan darah yang lain. Ya. Jadi mayoritas di sini harusnya O ya, sekitar 40% itu harusnya O. Oke, itu yang pertama tadi darah ya. Jadi ada dua lagi yang yaitu pembuluh darah dan jantung. Ada yang pertanyaan? Sudah jam 9:01. Sebelum kita masuk ke pembuluh darah dan jantung. Ada yang mau bertanya? Pak? Ya? Iya, Pak. Siapa ini? Anggun. Siapa? Anggun. Kecil amat suaranya. Anggun, Pak. Ayo, apa pertanyaannya? Tadi kan di penjelasan tentang golongan darah, mau nanya itu dulu waktu masih SMA itu sering banget ada teman yang bilang katanya kalau misalkan golongan darah O itu orangnya itu kesehatannya itu lebih kuat dibandingkan golongan darah A. Terus katanya kalau golongan darah A itu orangnya mudah sakit. Nah, apakah itu benar apa tidak? Golongan darah A baperan kayak gitu. Ya, jadi tadi kita kembali ke awal ya. Golongan darah itu dibagi berdasarkan jenis protein. Ada jenis proteinnya A, ada jenis proteinnya B. Ya, jadi hanya dua ini. Kalau jenis proteinnya A, maka dia golongan darahnya ke A. Kalau jenis proteinnya B, maka dia masuk ke golongan darah B. Kalau jenis proteinnya 2, A dan B, dia masuk ke golongan darah AB. Tapi kalau dia tidak memiliki kedua jenis protein ini, maka dia akan masuk ke golongan darah O. Paham sampai di sini? Jadi golongan darah A, B, O berdasarkan jenis proteinnya. Apakah protein ini berhubungan dengan ketahanan tubuh? Ini sebenarnya belum ada data yang valid ya. Jadi dikatakan golongan darah O lebih kuat. Apa tadi katanya? Iya, Pak. Hah? Iya, katanya golongan darah O itu lebih kuat dan susah untuk sakit. Tapi kalau golongan darah A itu orangnya mudah sakit. Gitu. Mudah sakit ya. Kalau darah O itu nggak punya protein A, nggak punya protein B. Itu mungkin kalau menurut saya masih rumor ya, tidak ada penelitian, belum ada bukti yang sampai ke situ. Ya, apakah golongan darah O lebih kuat, yang A lebih mudah sakit? Ya, sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Ya, mereka dibagi ke golongan darah karena memang jenis protein darahnya berbeda. Nah, apakah protein ini berhubungan dengan ketahanan tubuh? Ya, sampai saat ini belum ada bukti yang kuat. Ya. Jadi untuk sementara itu masih isu. Atau kalau mau buat penelitian, angkat jadi skripsinya. Misalnya data satu kelas ini, mana yang golongan darah O, mana yang golongan darah A, mana yang B, mana yang AB. Terus tanya riwayatnya dari kecil. Nah, siapa kira-kira yang lebih mudah sakit? Ada nggak kira-kira? Nanti kita regresikan. Kita lihat hubungannya. Ada nggak hubungan antara golongan darah dengan mudah atau sukarnya seseorang sakit? Tapi sampai saat ini tidak ada penelitian, tidak ada bukti bahwa yang golongan darah O itu lebih kuat. Sedangkan yang golongan darah A itu lebih rentan ya, belum ada sampai saat ini. Ya. Ada lagi kira-kira? Satu lagi boleh, Pak? Nggak boleh, satu lagi. Ayo. Tadi kan ada membahas tentang air kencing itu, pemberian warna air kencing itu pada
bilirubin. Iya, bilirubin, biliverdin. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kalau misalkan air kencingnya itu nggak ada warna, misalkan warna putih atau kan air kencing itu berbeda warna. Apakah pemberian bilirubin itu berbeda-beda? Ya, bilirubin berbeda. Maksudnya warna urin itu berbeda-beda tergantung konsentrasi dari biliverdin, bilirubin. Iya. Orang yang sakit, orang yang baru kecelakaan misalnya, itu darah merahnya kan banyak rusak ya. Dan itu rusaknya nanti akan diganti, akan dibuang. Otomatis nanti urinnya akan lebih pekat. Urinnya akan berwarna lebih kuning. Jadi kalau ketika kita sakit, kan lagi banyak butuh darah putih banyak, kemudian darah merah juga produksinya banyak, biasanya urinnya akan berwarna lebih pekat. Nah, orang-orang normal itu biasanya urinnya kekuningan ya. Oh, mirip apa ya? Tetap terlihat kekuningannya walaupun mayoritasnya itu jernih ya. Jadi jernih kekuningan. Terlihat kok kekuningannya. Kalau benar-benar jernih harusnya tidak ya. Itu juga mungkin berarti ada, harusnya itu tidak normal ya, harusnya itu kelainan. Harusnya tetap kelihatan warna kuningnya. Tapi kalau kuningnya terlalu banyak juga itu nggak normal. Nanti coba di googling, ada itu kartu untuk warna urin. Jadi kalau warna orange itu kira-kira dampak dari apa. Karena kalau warna merah itu dampak dari apa. Kalau warna, ya pokoknya ada kartu untuk warna urin. Di situ bisa, kalau warna cek, ya kalau cek warna urinnya seperti ini, kemungkinan belum pasti ya, kemungkinan indikasi kartu warna urin. Ya, tapi itu baru deteksi awal ya. Untuk lebih jelasnya tetap ya harus pemeriksaan laboratorium mungkin. Kenapa warna urinnya tidak normal. Terus kalau warna urinnya tidak normal dalam waktu 3 hari saja, mungkin itu bukan kelainan. Ya, itu mungkin karena makanan, karena minum vitamin ya, juga memberi warna urin yang berbeda. Tapi kalau warna urinnya 2 minggu tetap terus-menerus warnanya seperti itu dan tidak normal, tidak jernih kekuningan, ya mungkin harus khawatir ya. Tapi kalau hanya 3 hari, 2 hari, bisa jadi karena hanya faktor makanan sementara. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau sudah sampai 2 minggu, warnanya tetap tidak berubah, ya mungkin perlu pemeriksaan laboratorium. Ya. Ada lagi kira-kira? Sudah 9:07. Ada, Pak. Nah, satu lagi ya. Ada, Pak, Melati, Pak. Siapa ini? Melati, Pak. Siapa? Bentar, Melati, Pak. Iya, dong. Melati, Pak. Ayo, apa Melati? Pak, umur yang baik itu untuk pendonor darah berapa ya, Pak? Lalu apakah setiap seorang itu diwajibkan untuk donor darah? Umur yang bagus untuk donor darah usia produktif ya. Jadi kalau boleh kita katakan mungkin di atas 18 sampai 45 ya. Karena kalau masih kecil mungkin produksi di bawah 18, produksi darah merahnya belum stabil ya. Kemudian kalau sudah terlalu tua di atas 45 mungkin mulai mengalami penurunan. Jadi usia yang optimal itu usia produktif antara 18 sampai 45. Seberapa sering kita boleh donor darah? Tidak boleh lebih dari 1 kali 4 bulan. Jadi kalau misalnya awal Maret sudah donor, berarti 1 Maret ya, 1 April 1 bulan, Mei, Juni, Juli, maka boleh lagi donor 1 Agustus. Itu paling cepat. Jangan sampai donor darah 2 kali dalam 4 bulan. Ya. Oh, ya. Kemudian biasanya itu tergantung berat badan. Kalau berat badannya kurang dari 45 kilo, itu tidak diperkenankan donor darah. Karena jumlah darah itu menyesuaikan dengan berat badan. Semakin berat badan seseorang, darahnya semakin banyak. Semakin kurus, semakin ringan, darahnya semakin sedikit. Jadi kalau beratnya 45 sampai 60, mungkin donor darahnya 250 cc. Kalau beratnya di atas 60, itu boleh mungkin sampai 350 cc. Ya, kemudian wanita yang lagi menstruasi mungkin tidak boleh ya. Atau yang lagi sakit, yang habis begadang, yang HB-nya
kadar hemoglobinnya tidak sampai 12,5 juga tidak boleh donor. Ya. Jadi usianya 18 sampai 45, berat badan di atas 45 kilo, terus kondisi kesehatan hemoglobinnya terutama itu di atas 12,5. Ya. Apakah donor darah bagus? Ya, beberapa penelitian mengatakan bagus karena itu mempercepat regenerasi darah. Jadi kan tubuh tahu ketika darah kurang, maka darah baru akan dibentuk. Ya, sehingga darah yang baru ini kan lebih fresh, lebih muda. Sehingga kebugarannya lebih tinggi. Cuma kalau sekali donor darah, baiknya donor darah terus-terusan. Karena kalau donor darah sudah 1, 2, 3 kali, tubuh mulai adaptasi untuk membentuk darah baru setiap 1 kali 4 bulan. Nanti ketika dihentikan, padahal sudah rutin mungkin 3 kali 4 kali, nah jumlah darahnya terlalu banyak. Jumlah darah merahnya nanti terlalu banyak. Ya bagus kalau bisa dirutinkan ya donor darah. Ya, begitu Melati. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Nanti kita lanjut di forum. Untuk di forum boleh kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti kita tanggapi bersama-sama. Tidak harus saya yang memberi pertanyaan ya. Silakan kalau ada masalah, ada yang terkait dengan Anpisman, ya tuliskan pertanyaannya di forum. Nanti kita tanggapi sama-sama. Ya. Baik, mungkin seperti itu untuk hari ini. Berapa yang hadir sampai akhir perkuliahan ini? Saya lihat dulu. Jangan-jangan sudah ada yang lari ini. Gimana lihatnya? Tinggal 59 ya. Sudah lari 5 orang. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita jumpa dengan Ibu Ranti yang dari Papua mudah-mudahan ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo sama-sama. Terima kasih Pak.